wabarakatuh. Sobbahul khair. Kaifa halukum jami'an? Baik, selamat pagi anak-anak kelas 6 yang sama-sama Bapak sayangi dan Bapak cintai. Pada kesempatan pagi hari ini kita insya Allah akan belajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis mengenai surah Al-Alaq. Baik, untuk membuka pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama buka pembelajaran hari ini dengan baca basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pembelajaran hari ini, kita ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan sebelumnya mengenai pemahaman surah Al-Alaq ini. Nah, pertama, dalam pemahaman surah Al-Alaq ini, satu, kita harus mampu menerima bahwasannya surah Al-Alaq ini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, kita harus mampu menjalankan sikap disiplin belajar. Kemudian yang ketiga, setelah kita memahami dan belajar surat Al-Alaq ini, kita harus memahami arti dan isi kandungannya. Keempat, kita harus mampu mendemonstrasikan hafalan. Dan yang kelimanya, kita harus mampu mengomunikasikan kandungan surah Al-Alaq. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, hayya nas'al, ayo marilah kita menanya. Nah, sebelumnya, tahukah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah? Tahukah surat Al-Alaq itu yang mana? Apa saja kandungan surat Al-Alaq? Tafahum, ayo memahami. Sebelum Islam datang, bangsa Arab merupakan bangsa yang berperadaban rendah. Kehidupan mereka tidak teratur. Banyak dari mereka yang masih menyembah berhala. Akidah mereka tersesat. Keadaan yang seperti itu membuat Nabi Muhammad merasa prihatin. Oleh karena itu beliau bertahanus atau menjauhkan diri dari dosa ke sebuah gua yang bernama Gua Hiro. Gua Hiro ini adanya di Jabal Nur. Di Jabal Nur ya. Adanya di Jabal Nur. Kemudian di sanalah beliau berkhalwat dan mengasingkan diri dari masyarakat untuk beribadah. Nah, setelah beberapa hari berkhalwat, beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Ayat 1-5, tepatnya pada malam Jumat tanggal 17 tahun ke-40 kelahirannya. Nah, hari itu bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Turunnya wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril. Peristiwa turunnya wahyu hingga saat ini diperingati sebagai nuzulul Quran. Nah, makanya pada 17 Ramadan itu ada yang namanya malam peringatan turunnya Al-Quran, yaitu malam nuzulul Quran. Tepatnya pada setiap malam 17 Ramadan. Ada 3 pendapat tentang turunnya Al-Quran. Pendapat tentang turunnya Al-Quran. Pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Nah, peristiwa ini terjadi pada Lailatul Qadar. Setelah itu, ayat demi ayat diturunkan ke bumi secara bertahap. Turunnya Al-Quran ke bumi inilah yang kemudian disebut dengan nuzulul Quran. Pendapat kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 tahun, yaitu 20 malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar hanya turun 1 kali dalam 1 tahun.
Kemudian ayat-ayat Al-Quran tersebut dibacakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai kebutuhan umatnya. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga nih. Al-Quran pertama kali turun pada Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, dari 3 pendapat di atas yang paling banyak dianut adalah pendapat yang pertama. Jadi Al-Quran diturunkan ke dunia ditandai dengan diturunkannya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mengenal surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96 dalam Al-Quran. Awas, 96 tuh urutannya. Surah Al-Alaq terdiri atas 19 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah Al-Alaq ini diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkannya di kota Madinah berarti itu termasuk golongan surat Madaniyah. Nah, nama surah ini diambil dari kata Al-Alaq, ya, yang terdapat pada ayat kedua. Apa sih arti Al-Alaq itu? Al-Alaq itu sendiri artinya segumpal darah. Isi pokok surah Al-Alaq. Ada 5 isi pokoknya ini. Pertama, surah Al-Alaq ini tentang perintah membaca. Kemudian yang kedua, ini mengenai manusia diciptakan dari segumpal darah, tentang penciptaan manusia. Kemudian yang ketiga tentang pena. Pena itu sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, kemudian yang keempatnya mengenai manusia yang melampaui batas karena merasa cukup. Dan kemudian yang kelimanya adalah mengenai ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin menjalankan perintahnya. Jadi isi pokok surah Al-Alaq ini ada 5 poin nih. Pertama, perintah membaca. Kedua, penciptaan manusia. Ketiga, tentang pena. Kemudian keempatnya tentang manusia yang melampaui batas karena merasa cukup. Dan kelimanya adalah ancaman Allah kepada orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin menjalankan perintah. Nah, baik. Kandungan surah Al-Alaq. Nah, kandungannya. Ya, kandungannya. Kandungan yang pertama atau ayat pertama ini menjelaskan kepada kita tentang perintah membaca. Nah, adapun objek bacaannya adalah ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Dan kedua, bacaannya itu objeknya adalah ayat kauniyah, alam semesta, termasuk dalam diri manusia sendiri. Membaca ayat-ayat qauliyah dapat menghasilkan ilmu agama, sedangkan membaca ayat-ayat kauniyah dapat menghasilkan ilmu pengetahuan atau sains. Ayat kedua, nih dijelaskan tentang pentingnya manusia memahami asal-usul penciptaannya. Harus itu kita. Dari mana asal kita? Ya, manusia diciptakan dari segumpal darah. Oleh karena itu, tidaklah pantas manusia menyombongkan diri di dunia ini. Ayat ketiga dan keempat ini perintah baca. Nah, dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk membaca dan ingat bahwa Allah telah menciptakan makhluknya dan mengajarkan manusia melalui perantara pena. Sementara pena adalah sarana untuk mengembangkan ilmu. Jadi, disinilah terkandung pentingnya suatu ilmu. Ayat kelima dan ketujuh, sampai 7. Ini tentang manusia melampaui batas. Nah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya Allah telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Namun, setelah manusia tahu dan merasa pintar serta cukup, ia berlaku melampaui batas. Manusia lupa bahwa semua yang mereka dapat adalah ajaran dari Allah melalui perantara ilmu. Ayat ke-8 ini diingatkan agar manusia ingat kepada Allah. Agar manusia ingat kepada Allah karena dialah tempat kembali makhluknya. Adapun manusia melampaui batas di dunia ini, tentulah ia orang yang lupa tempat kembalinya karena lupa kepada Allah.